mempresentasikan firman Tuhan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang sudah menyerang banyak orang. Yang kedua, apakah informasi yang kamu dapat sudah cukup? Sudah. Yang kedua, apakah pandangan Alkitab tentang corona atau penyakit? Yang saya dapat adalah Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Meskipun kita sekarang dalam kondisi yang sangat mencemaskan, tetapi kita tetap percaya dan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, apakah kita perlu mentaati pemerintah dalam himbauan soal wabah corona? Perlu, karena peraturan pemerintah sangat penting untuk mengurangi penyebaran virus corona. Ya. Siapakah mereka? Pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Amin. Yang ketiga, Nabi Habakuk. Bagaimana respon kita ketika ada musibah bencana? Ya. Kita pasti mengeluh kepada Tuhan dan tetap berdoa dalam kondisi kita yang sekarang ini. Tetapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik bencana yang sedang terjadi di bangsa kita. Amin. Yang kedua, pengharapan dan penghiburan apakah yang kita dapatkan di dalam pembacaan kitab Nabi Habakuk? Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Yang kedua, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit seperti Nabi Habakuk. Ya, oke, luar biasa. Silakan duduk. Yang berikut, Roslin, suaranya besar ya. Shalom. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan yang bagian pertama tentang virus corona. Apakah yang kamu ketahui tentang corona? Corona, menurut situasi WHO, corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit hewan atau manusia. Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Informasi yang saya dapatkan sudah cukup dari berbagai media sosial dengan begitu banyak penjelasan. Yang kedua, apakah pandangan Alkitab tentang corona atau sakit penyakit? Pandangan Alkitab tentang corona adalah Alkitab selalu memberi penjelasan kepada kita agar kita tidak takut dan tidak meragukan Allah. Apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Kita perlu mematuhinya karena itu sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan bangsa dan masyarakat. Iya. Siapakah pemerintah menurut Alkitab? Menurut Alkitab, pemerintah adalah wakil Allah. Iya. Kemudian Nabi Habakuk, bagaimana respon kita ketika ada musibah? Respon kita kalau secara manusia bisa saja orang stres, marah, kecewa dan dengan segala keadaan yang terjadi yang menimpa kita. Bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan dan dengan kondisi hidup kita. Seperti Nabi Habakuk, dia merasa heran bahkan dia tidak percaya segala yang terjadi karena dia melihat segala bencana di depan matanya. Tetapi Tuhan kenapa tidak segera menolongnya? Ya, yang berikut adalah pengharapan dan penghiburan apakah yang kita dapatkan di dalam pembacaan kitab Habakuk ini? Yang saya dapatkan adalah selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Seperti Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ya. Itu bagaimana kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah musibah. Oke, mantap. Bisa dibaca ayatnya Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, itu ya. Habakuk pasal 3 ayatnya dibaca. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, pria
Oke, berikan tepuk tangan buat Roslin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Next. Ya, 3 poin pertama tentang corona. Apa yang kamu ketahui tentang corona? Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Yang kedua, apakah pandangan Alkitab tentang sakit penyakit, ya termasuk corona di dalamnya ya. Yang ketiga, apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Yang kedua dari pertanyaan 3 adalah siapakah pemerintah menurut Alkitab? Silakan Minga menjelaskan. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya dapat tentang virus corona. Jadi yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang virus corona? Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Yang saya dapat adalah yang pertama, virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Pada manusia biasanya corona dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory dan lain sebagainya. Yang kedua, dari pertanyaan 1, yang kedua sudah cukup karena dengan mengetahui bahaya dan juga bahaya dari virus corona dan juga telah banyak korban jiwa yang mati karena virus corona, dan virus corona sudah menyebar ke hampir ke seluruh dunia. Terus pertanyaan kedua, sesuai dengan Filipi 4 ayat 6 adalah kita harus selalu berdoa dan tidak pernah khawatir tentang virus corona atau penyakit apapun yang kita alami, dan tetap bawa itu dalam doa dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Sangat perlu karena pemerintah merupakan wakil Allah. Seperti contoh, Presiden Jokowi itu menjadi presiden karena pilihan kita. Kita juga telah memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Jadi bila Presiden Jokowi memberikan kita himbauan ataupun memberi kita himbauan ataupun suatu larangan, kita harus mengikutinya karena kita telah memberikan kepercayaan kepadanya. Terus siapa mereka menurut kita? Menurut kita mereka adalah wakil Allah. Berikutnya tentang Nabi Habakuk itu, bagaimana respon kita ketika ada musibah atau bencana? Apa tanggapan Minga? Di dalam kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk merasa sangat stres atas apa yang dia alami karena segala penderitaan itu tidak berhenti dan terus mengganggunya, sehingga dia terus berseru-seru kepada Allah namun tidak pernah dijawab oleh Allah. Jadi respon kita adalah kita sebagai manusia wajar merasa mengeluh dan juga berseru-seru kepada Tuhan karena apa yang kita alami itu mungkin kita tidak kuat, tetapi kita harus berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan membantu kita apapun itu masalahnya. Terus yang kedua, pengharapan dan hiburan apakah yang kalian dapatkan dari pembacaan kitab Habakuk? Yang saya dapat adalah setiap orang yang berbuat kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang kuat dan selalu bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan selalu membantu kita dan juga selalu menolong kita serta memberikan kita pengharapan. Tepuk tangan pada Minga. Silakan Levi. Shalom, selamat pagi, siang. Hari ini saya akan presentasikan tentang corona dan kita. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang corona? Corona adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Cukup. Yang kedua, apakah pandangan kita tentang corona atau sakit penyakit?
Bagi orang yang percaya, kita tidak usah takut akan segala sakit penyakit. Karena Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku, pada siapakah aku takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus berontak? Yang ketiga, apakah perlu mematuhi pemerintah dalam hal Apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Perlu, karena pemerintah adalah wakil Tuhan dalam memimpin negara. Oke. Siapa mereka menurut Alkitab? Pemerintah menurut Alkitab terdapat pada Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, berkaitan dengan kitab Ayub, siapa Ayub? Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Apa ciri dan karakter Ayub? Ayub adalah orang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, apa saja penderitaan yang dialami Ayub? Penderitaan yang dialami Ayub, yang pertama, segala hewan ternak Ayub dirampas. Yang kedua, anak-anak Ayub mati. Yang ketiga, Ayub terkena penyakit bara yang busuk di seluruh tubuhnya. Kelima, dikutuki istri ya. Ya. Ya, yang berikut, Yang menurut kamu apakah orang benar juga dapat mengalami musibah? ya, karena musibah adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk diri kita agar kita selalu bergantung pada Tuhan. Ya, oke, tepuk tangan buat Yehuda. Silakan Heri, yang dari Sepa sampai ini Kila nanti sebentar malam, si lanjut tempatnya, yang si lanjut. Salam. 1, 2, 3, 4. Salam. Salam, selamat siang. Halo. Di sini saya akan mengajarkan tentang corona dan kisah Ayub. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Ya. Virus corona bisa menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan akut sampai kematian. Apakah informasi yang kamu dapatkan sudah cukup? Sudah. Yang kedua, apakah pandangan Alkitab tentang corona Iya, atau sakit penyakit. atau sakit penyakit? Pandangan Alkitab tentang virus corona terdapat pada Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bisa takut khawatir apapun juga termasuk penyakit corona. Tetapi kita juga tidak bisa menganggap remeh penyakit corona karena kita sudah diberi hikmat untuk tidak menganggap remeh virus ini. Iya. Apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Kita perlu menaati pemerintah karena dengan adanya larangan dari pemerintah bagus karena untuk mencegah perkembangan virus. Ya. Kalau kita tidak menaati pemerintah, percuma saja kita berdoa untuk pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Tidak itu saja, jika kita tidak menaati pemerintah, kita sama saja melawan pada ketetapan Allah dan menetapkan hukuman atas dirinya sendiri. Iya. Siapa pemerintah menurut Alkitab? Pemerintah adalah berasal dari Allah dan ditetapkan Allah atau wakil Allah. Oke, siap. Yang Ya, kedua, silakan. kisah Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Apa ciri dan karakteristik Ayub? Ciri dan karakteristik Ayub adalah seorang pria yang memiliki segala kekayaan, status kesehatan dan keluarga yang bahagia. Serta karakteristiknya adalah ia adalah saleh, jujur, ia takut Allah dan menjauhi kejahatan. Apa saja penderitaan yang dialami oleh Ayub? Penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah anak-anaknya meninggal, hewan ternaknya semua mati, serta istrinya mengkhianati Ayub. Menurut kamu, apakah orang benar juga dapat mengalami musibah? Ya, karena dengan adanya musibah, semua orang dapat dibentuk oleh dengan adanya musibah dan selalu memohon kepada Tuhan. Demikian proses yang dapat saya sampaikan. Ya, Terima kasih. mantap, berikan tepuk tangan. Jangan pulang mau video sebentar. Ya, silakan. Keba. Salam, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Apa yang kamu ketahui tentang corona? Silakan menjelaskan. Saya ketahui tentang corona adalah corona atau
Virus ini menyerang imunitas atau sistem kekebalan tubuh dengan sangat cepat. Jika terlambat penanganan, virus ini dapat merenggut nyawa. Namun tidak perlu ditakuti karena COVID-19 ini sesuai survei mengatakan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini cukup kecil. Yang kedua, apakah informasi yang kamu dapatkan sudah cukup? Informasi yang saya dapatkan sudah cukup. Yang kedua, apakah penting Alkitab? Pandangan Alkitab tentang sakit penyakit. Iya. Alkitab mengatakan jangan khawatir. Dengan mengatakan jangan khawatir, bahwa saya juga sudah percaya bahwa Alkitab itu sudah mengatakan kita tidak perlu khawatir karena dengan iman atau hikmat yang telah kita pelajari maka kita bisa dapat menghindari virus tersebut. Amin. Yang ketiga, apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Perlu, karena pemerintah adalah datangnya dari Allah. Amin. Siapa pemerintah menurut Alkitab? Pemerintah menurut Alkitab adalah wakil Allah. Ya. Ada dasar ayatnya? Ada dalam Roma 3 ayat. Roma 13 ayat 1. Ya. Oke, silakan menjelaskan tentang kisah Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa saja yang penderitaan yang dialami Ayub? Apa ciri-ciri dan karakteristik Ayub? Ciri-ciri Ayub itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sedangkan karakteristik Ayub saleh dan jujur. Yang ketiga, apa saja pandangan penderitaan yang dialami Ayub? 1. Sakit penyakit. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang yang dicintai. 3. Kematian anak-anaknya. Dan 4. itu lenyapnya harta kekayaan. Ya, ini yang paling penting. Menurut kamu apakah orang benar juga dapat mengalami musibah atau sakit penyakit? Menurut saya ya, karena musibah yang kita dapatkan bukan berasal dari Allah melainkan dari sejahat. Jadi baik orang benar maupun jahat sama-sama dapat mengalami musibah yang dapat menjadi pandangan hidup atau menjadi contoh hidupnya ke depan jauh lebih baik atau tidak. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Keba. Deru. Siap-siap gila. Ya, silakan tentang virus corona dulu ya. Apa yang kamu ketahui tentang corona? Apakah informasinya sudah cukup? Apa pandangan Alkitab tentang sakit penyakit? Silakan. Shalom. Salam, selamat siang. Shalom. Menurut saya, apa itu virus corona? Corona adalah virus menular yang dapat membunuh seseorang dengan cara menular. Pandangan Alkitab menurut Itu dulu. Informasi apakah menurut Tibur sudah cukup atau masih perlu? Informasi yang saya dapatkan tentang corona sudah cukup melalui media sosial. Ya. Apakah pandangan Alkitab tentang sakit penyakit? Corona, sakit penyakit, pandangan Alkitab tentang corona adalah munculnya virus ini karena dosa manusia dan kesalahan mereka sendiri sehingga virus ini bisa muncul. Seperti pada ayat Mazmur 107 ayat 17. Bisa dibaca? Ada orang yang jadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi jangan kita khawatir, tetapi pikirkanlah itu dengan hikmat dan serahkan itu dalam doa kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah perlu mentaati pemerintah? Sangat perlu. Dalam proses pencegahan corona kita harus selalu menuruti setiap anjuran pemerintah seperti jangan keluar rumah, jangan pergi di keramaian orang, minum air hangat, minum air jeruk nipis,
Iya, dan mantap. lain sebagainya. Setiap pagi kita setelah mandi kita harus berjemur sekitar 15 sampai 20 menit. Iya. Amin. Kita harus menaati anjuran pemerintah karena mereka adalah pemerintah yang berasal dari Allah. Bukti ayatnya ada di Roma 13 ayat 1. Ya. Dan janganlah kita melawan anjuran mereka. Ya. Oke, sekarang kisah Ayub. Kisah tentang Nabi Ayub. Yang pertama, siapa itu Ayub? Ayub adalah Nabi Tuhan. Yang kedua, apa ciri dan karakteristiknya? Karakternya jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Dia selalu menjauhi kejahatan. Yang ketiga, apa saja yang dialami Ayub? Penderitaannya yaitu seluruh hartanya habis lenyap, anak-anaknya mati semua, dikutuki oleh istrinya, dan dia mendapatkan penyakit. Ya. Yang keempat, menurut kamu apakah orang benar juga dapat mengalami musibah? Ya, orang benar juga dapat mengalami musibah dan bencana jika mereka tidak menuruti anjuran pemerintah atau jika mereka tidak memikirkan hal-hal di dunia ini dengan baik, dengan hikmah. Amin. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Tibor. Luar biasa. Ya, silakan Alfianus Kila. Orang yang konon katanya cakep, paling cakep di panti katanya. Kan masih konon. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang. Shalom. Siang ini saya akan presentasikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Pertanyaan pertama tentang corona. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang corona? Kila bisa kesini sedikit. Ya, oke. Apakah informasi yang kamu dapatkan sudah cukup? Jawaban pertanyaan pertama, apakah yang kamu ketahui tentang corona? Yang saya ketahui tentang corona adalah virus atau wabah yang berasal dari Cina, khususnya kota Wuhan, yang penularannya melalui kontak tangan, dan cara kita menghindarinya adalah dengan menghindari kerumunan orang banyak dan menghindari kontaminasi langsung. Yang kedua, apakah informasi yang kamu dapatkan sudah cukup? Menurut saya informasi yang saya dapatkan sudah cukup, karena bagi saya yang harus saya ketahui, hal-hal penting yang harus saya ketahui tentang corona adalah apa itu corona, dari mana corona itu berasal, cara menghindari, cara menjauhi, cara menangani, dan juga himbauan-himbauan yang diberikan pemerintah untuk menghindari corona. Karena di saat-saat seperti ini saya lebih memilih untuk mencari informasi tentang tempat tujuan saya selanjutnya setelah saya keluar dari tempat ini. Untuk soal yang kedua, apakah pandangan Alkitab tentang corona atau sakit penyakit? Menurut pandangan Alkitab yang saya ambil adalah pada kitab Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan 6 yang menyatakan bahwa kita tak usah takut karena Tuhan perlindungan kita. Namun kita tidak boleh menyalahgunakan atau menyalahkan ayat ini, karena pada Mazmur 107 ayat 17 yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang sakit karena kesalahan mereka. Jadi sebagai orang Kristen yang beriman, kita tidak boleh menggunakan iman untuk hal-hal yang bodoh seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa orang Kristen ataupun pendeta-pendeta yang berujung dengan maut ataupun kematian. Yang ketiga, Apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Jadi dalam himbauan corona kita sangat perlu untuk menaati pemerintah, karena itu juga untuk kebaikan kita sebagai masyarakat Indonesia, untuk menghindari dan mengurangi penyebaran virus corona. Siapa mereka yang menurut Alkitab? Menurut Alkitab, yaitu di dalam Roma 13 ayat 1, mereka adalah pemerintah-pemerintah yang berasal dari Allah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oke. Ya, langsung di Ayub aja poin yang keempat. Menurut kamu apakah orang yang benar juga dapat mengalami musibah? Orang yang benar sangat dapat mengalami musibah, karena musibah tersebut bisa saja merupakan sebuah ujian dari Allah, seperti yang dialami oleh Ayub.
dan juga bisa saja merupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut yang tidak sesuai dengan kehendak ataupun firman Allah. Oke, berikan tepuk tangan buat Kila. Ya, shalom. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah diberikan. Poin pertama, Sudah dapat. corona. Apa yang diketahui tentang corona atau COVID-19? Di sini yang saya ketahui tentang corona adalah virus yang berasal dari manusia dan hewan. Virus corona ditandai dengan gejala flu, batuk, pusing, sakit tenggorokan atau panas. Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Menurut saya informasi yang saya dapatkan lebih dari cukup. Informasi yang diberikan itu sama, tapi yang kata-katanya itu cuma diterbalikan. Apakah pandangan Alkitab tentang corona atau sakit penyakit? Pandangan Alkitab tentang corona atau sakit penyakit adalah itu sebagai penyakit sampar yang menular pada manusia dan juga itu sebagai hukuman atau kutukan dari Allah. Apakah perlu menaati pemerintah dalam hal himbauan corona? Menurut saya menaati pemerintah itu perlu agar kita lebih tekun untuk berjaga-jaga terhadap corona. Karena pemerintah itu wakil Allah. Kita sebagai masyarakat harus takluk kepada pemerintah seperti dikatakan di dalam Alkitab Roma 13 ayat 1. Oke. Silakan Nabi Habakuknya. Poin kedua, Nabi Habakuk. Bagaimana respon ketika ada masa musibah atau bencana? Respon kita ketika mendengarkan ada musibah bencana, masyarakat selalu protes terhadap segala bencana yang akan datang. Pengharapan dan penghiburan apakah yang kalian dapatkan dari membaca tentang Habakuk? Meminta pertolongan Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan dan selalu bersukacita. Oke, amin. Berkata tepuk tangan buat Ilu. Tepuk tangan. Ya, Monica. Iya, salam selamat siang. Saya menjawab yang nomor 1, apakah yang mengetahui tentang corona? Corona adalah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan berbagai penyakit seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal. Apakah informasi yang kalian dapatkan sudah cukup? Menurut saya sudah. Apakah pandangan Alkitab tentang sakit penyakit? Menurut pandangan Alkitab, sakit penyakit adalah kutukan dari Allah. Apakah perlu menaati perintah dalam himbauan corona? Baru corona nanti diselamatkan masyarakat Indonesia. Siapa mereka menurut Alkitab? Mereka adalah wakil Allah. Dan bagaimana respon kita ketika ada musibah atau bencana? Kita minta pertolongan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, pengharapan dan penghiburan apakah yang kalian dapatkan dari membaca kitab Habakuk? Yaitu pengharapan tentang kebenaran dari Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Monica. Shalom, selamat siang. Siapakah mereka
Yang kedua, pengharapan dan penghiburan apakah yang kalian dapat dari pembacaan kitab Habakuk untuk pertolongan Tuhan dan berdoa saya. Iya, oke, berikan tepuk tangan buat siapa?